Halo Tian, Halo Kak, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? baik Kak. Baik, besok libur ya? Ya Kak, Libur berapa hari? Sampai minggu apa 1 hari doang Kak. 1 hari aja? Oke, Tian, Tian masih ingat nggak terakhir kita belajar apa? Hmm, Terakhir kita belajar apa? Tentang ini, tentang data frame. Data frame, terus bikin dia keluar min-nya, terus statistiknya, gitu-gitu. Udah mulai inget? Oke, boleh on kameranya dulu, Tian. Nah, oke. Terakhir kan kita tentang data frame ya. Oh, sebenarnya Kak Alis tuh punya ini deh. Punya website buat latihan data frame. Cuman nanti coba ini ya. Kak Alis cariin dulu ya. Supaya nggak lupa. Soalnya data frame ini kan banyak ya ininya ya. Yang bisa dilakukan. Maksudnya eh, kayak kemarin aja tuh ada min aja. Terus ada yang statistik secara umum, terus ada yang mengelompokkan grup by gitu-gitu itu kan banyak banget. Nah, biar Tian inget terus, nanti coba Kailis kasih ininya ya, latihannya ya. Nanti habis habis ini selesai Kailis chat ya. Oke? Nah, grup by masih ingat? ya Kak. Ingat ya. Untuk mengelompokkan oleh target audiens, audiens target, konten ratingnya berapa, konten ratingnya apa, dan rating rata-ratanya berapa. Jadi ini ada dua kata-kata rating yang artinya beda nih sebenarnya. Rating yang pertama itu menunjukkan si film itu atau aplikasi itu boleh dipakai sama siapa. Ada yang everyone, ada yang everyone lebih dari 10 tahun, ada juga yang untuk teen. Nah, rating yang ini tujuannya untuk membatasi siapa yang boleh akses gitu. Kalau terlalu kecil berarti nggak boleh gitu kan. Kalau dia 11-12 berarti teen atau everyone kayak gitu. Nah, lalu rating yang ini, nah ini baru rating yang maksudnya adalah berhubungan sama berapa orang sih yang nonton, banyak nggak sih audiens yang audiens dari suatu konten itu, baik itu aplikasi maupun film, game, macam-macam. Kalau rating ini kayak gitu, oh tadi belum kodenya. Nah, untuk kodenya pakai df titik group by. Nah, di dalam sini dikasih by lagi. By apanya? Oh, konten ratingnya. Misal by yang lain juga bisa. Terus habis gitu dikasih rating di sini dan dicari rata-ratanya, rata-rata dari ratingnya. Kayak gitu. Lalu ini group by. Nah, kalau kita mau hitung peringkat untuk aplikasi yang gratis aja. Nah, berarti dikasih group by juga. Tapi sebelum group by, ini kan sama kayak tadi ya. Kalau yang sisanya ini sama kayak tadi. Yang berbeda adalah ini. Nah, dia cari yang type-nya sama dengan free. Makanya di dalam DF dikasih DF lagi. DF type yang kolom type itu dia harus free. Kalau udah baru dihitung rata dari ratingnya. Khusus untuk free content. Nah, hasilnya kan berbeda sama yang everyone tadi, baik yang free maupun yang paid. Kayak gitu.
ini, lalu ini juga. Kalau yang ini pakainya dia pivot table untuk membuat tabel pivot ya tentu saja ya. Ini adalah nilai dari jumlah rata-rata ulasannya. Seperti itu. Lalu, nah ini misal metode pivot tabel pakainya ini kodenya. DF pivot tabel terus di dalamnya dikasih kolomnya apa, indeksnya apa, value-nya apa, dan agregat function-nya apa. Agregat function itu untuk ini statistikanya. Biasanya yang sering banget dipakai adalah min atau rata-rata. Kayak gitu. Nah, lalu hasilnya yang tadi ya, yang tadi kita lihat. Lalu kalau hanya untuk aplikasi berbayar, nah sama kayak tadi pertama, dikasih DF type sama dengan paid. Nah, kalau tadi kan DF aja. Sekarang ditambahin yang di dalam kurung siku ini untuk menunjukkan bahwa maunya pivot table ini dibuat berdasarkan tipe konten yang paid, yang berbayar. Kayak gitu. Jadi nanti bisa bikin sendiri-sendiri. Kalau berbayar gimana ya? Rata-rata ininya, reviews-nya. Lalu kalau gratis gimana, berbayar juga gimana. Seperti itu. Oke, jadi nanti di akhir modul kita akan melakukan presentasi untuk memunculkan ide baru, analisis data, dan menunjukkan keunikan ide. Nah, nanti kita akan mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengonfirmasi atau menyangkal hipotesis. Lalu ketiga, kita akan siapin presentasi, dan terakhir presentasinya. Nah, jadi tujuannya adalah presentasi itu sendiri. Nah, ini tahapan-tahapan dari analisis data. Pertama-tama, analisis data itu yang dicari masalahnya dulu. Atau pertanyaannya dulu. Apa yang mau diketahui sih dari data itu? Gitu. Misal, penjualannya turun. Kita mau tahu penyebab penjualannya turun. Atau penjualannya turun berapa. Apa yang mempengaruhi si penjualan itu. Kayak gitu-gitu masalahnya. Tergantung sama kebutuhannya. Pertama masalah, lalu persiapan, lalu penyelidikan, menampilkan itu untuk presentasinya, lalu bukan larutan ini harusnya ya. Ini untuk hasilnya. Pertama masalah, nah ini yang tadi. Jadi masalah ini itu adalah pengetahuan tentang ketidaktahuan. Jadi apa yang mau dikasih tahu, apa yang mau dicari. Seperti itu. Lalu nanti pasti ada pertanyaannya, gambarannya, sama kayak yang tadi Kak Elis kasih contoh. Lalu ada hipotesisnya. Hipotesis apa yang mau diuji? Misal pengaruh tipenya, tadi kan tipenya udah berbayar dan nggak berbayar. Pengaruh tipenya terhadap reviewsnya, kayak gitu bisa. Atau pengaruh tipenya tadi terhadap si rata-rata rating kayak gitu. Oke, lalu kita lanjut ke ekstraksi. Ini kita juga udah pernah ekstraksi. Itu untuk yang PDF dimasukin ke ini ke Python-nya. Lalu informasi yang handal itu adalah data dengan format yang benar, handal dan terkini gitu. Jadi informasi yang diperoleh ini dia krusial karena dia harus betul. Jadi harus data yang valid kayak gitu. Lalu formatnya harus benar supaya nggak diperbaiki lagi, nggak perlu perbaikan lagi. Nah, ini adalah info untuk tahu dia data type-nya apa, non-null count, sama kolomnya apa aja. Jadi di setiap kolom dia dianalisis, Tian. Non-nullnya ada berapa dan objeknya, data type-nya apa. Kayak gitu. Nah, ini di frame lain. Ini ada
jenis yang pertama data frame dari algoritmik, yang kedua data frame liar. Ini kan ada macam-macam ya. Yang ini ada 10.840 non-null, yang ini ada 7.300. Ini agak beda nih jumlah non-null count-nya. Nah, tipe datanya juga mendominasi. Oh, tapi datanya tadi juga ada yang beda nih. Float, nah ini ada objek. Reviewsnya dalam objek, sementara ini reviewsnya dalam integer. Sehingga kalau dalam integer tentu aja lebih mudah kita mainin datanya. Lebih mudah kita analisis. Ini juga udah float, ini masih objek. Jadi kata-katanya masih belum pasti, masih belum dianalisis. Dia itu arahnya kemana. Review juga. Review itu kan ada positif, ada negatif. Dia bentuknya masih kata-kata. Jadi masih perlu dibetulkan lagi. Seperti itu. Lain-lainnya juga sama. Lalu data frame liar, jumlah nilai kolomnya itu banyak banget. Dan jumlah nilai berbeda di kolom yang berbeda. Nah, apa pada tahap penelitian atau visualisasi kesalahan mungkin terjadi selama nah, karena semakin banyak nilai, maka akan semakin sulit membandingkan nilai dengan karakteristik yang berbeda. Lalu, karena karakteristik numerik dibentuk dalam teks, maka fungsi agregat nggak bisa diterapkan. Jadi kalau dia kata-kata, kan kita nggak bisa cari rata-ratanya ya, atau median, gitu-gitu kan nggak bisa ya. Nah, itu bikin makin sulit. Kayak gitu. Nah, di sini kita mau membersihkan datanya. Supaya datanya itu nggak terjadi kesalahan ketika kita analisis dan ketidak konsistenan data itu nggak terjadi untuk meningkatkan kualitas. Kolom mana yang tidak memiliki nilai cukup sebagai dibanding dengan kolomnya. Nah, yang ini. Kalau yang lain kan 10.800 ya. Semuanya sama nih, hampir sama. Sementara ini cuma, nah, oh, non-nul sendiri itu, Tian, non-nul itu artinya tabel yang isi selnya itu dia nggak kosong. Kayak gitu. Jadi kalau yang lainnya 10.840 ini kan hampir semuanya ya. Yang beda-beda cuma sedikit aja. Sementara punyanya rating ini bedanya jauh. 1.500 lebih, sekitar 1.500 kayak gitu. Nah, ini akan pengaruh karena nanti ketika kita bikin dia di dalam kode, kita masukin dia di dalam kode, dia jadi masalah. Kenapa? Kenapa kira-kira Tian? Kenapa kalau dia kosong dia jadi masalah? Kira-kira kenapa? Kalau dia kosong dia jadi masalah tuh selnya. Karena nggak ada datanya, Kak. Karena nggak ada datangnya. Berarti nanti di Python-nya dia bisa jadi penyebab sebuah Masalah. atau error. Error. Betul. Sementara kalau kita menghadapi 1.500 error, itu kan sangat tidak efektif. Nah, nilai kosong inilah dia yang akan kita perbaiki. Nah, nilai kosong tuh biasanya terjadi karena tidak lengkap memang datanya, gitu. Lalu, nilai kosong ini bikin kita jadi nggak bisa melakukan beberapa metode. Juga visualisasi datanya jadi bermasalah karena ada nilai yang kosong-kosong gitu kan di tengah-tengahnya. Jadi grafiknya tidak terlihat seperti yang seharusnya. Nah, untuk mengisi nilai kosong ini ada beberapa cara. Nah, kalau yang kayak gini, Pandas menggunakan notasi NaN
untuk mewakili nilai kosong atau panjangannya adalah not a number. Misal kayak gini contohnya. Nah, fungsi is null ini adalah untuk mengambil objek skalar atau struktur data dan menentukan dia nol apa enggak gitu. Jadi is null ini untuk cari tahu nilai yang kosong tuh yang mana aja dengan secara otomatis kayak gitu. Makanya ini ed is null. Lalu nanti untuk kita tentukan dia akan diapakan. Nah, ini dia. PD is null. Nah, nama data frame-nya apa? Biasanya kita pakai df. df, terus dalam kurung nama kolomnya apa. Nah, kalau df aja semua yang kosong akan di print sama dia. Nah, head aja juga bisa. Ini aplikasi yang belum diberi rating. Sama aja ya. Is null juga. df-nya rating, head-nya 2. Dia ambil 2 teratas aja. Kalau head ini dihapus, maka semua yang kosong dia akan muncul kayak gitu. Nah, ini dia. Nah, data itu kan sangat berharga ya. Jadi tidak disarankan untuk menghapus sejumlah besar baris dengan nilai kosong kayak gitu. Maka dari itu nilai kosongnya akan kita isi. Nah, dengan cara fill na. Kalau tadi kan is null, ini fill na untuk mengisi semua nilai kosongnya. Terus diisinya pakai apa? Nah, ini nilai barunya. Nilai barunya. Ganti ya nilai yang kosong dengan nilai yang tidak ada di dalam kolom. Mengganti none dengan negatif 1. Pakai fill na. Jadi di oh, semua nilai kosong yang di rating akan diganti dengan negatif 1. Itu ini juga. Nah, kalau drop nah itu menghapus semua baris yang isinya kosong. Nah, jadinya segini. Cuman kalau dihapus semua kan jadinya sayang. Kalau cuma satu atau dua gitu kan mungkin kita bisa ya aman aja. Tapi kalau banyak nanti datanya jadi nggak bagus, jadi nggak sesuai sama realitanya. Nah, bisa pakai while, bisa pakai for juga nanti untuk mengoptimalkan atau apply. Apply ini juga bisa. Nah, ini apply nama fungsinya yang mau dibikin sendiri. Nah, ini juga bisa. Ganti tipe data. Pakai df review sama dengan df review titik apply int. Kayak gitu aja. Nah, ini juga masih apply. Ini juga. Oke. Itu aja. Kita langsung aja ke platform ya. Wait. Oke. Kalian stop share dulu. Tian boleh buka VS Code-nya. Wait. Nah, pertama, kita mau analisis kategorinya. Nah, ini untuk tahu yang mana aja yang adalah nilai kosong. Lalu, oh, ini datanya pakai, oh ini udah jadi DF. Jadi, Tian tinggal dikasih is null aja. Tinggal dikasih is null aja. Datanya.
Bentar-bentar cari kolom mana. Oh, kolomnya dulu. Berarti dikasih info dulu aja. Print gitu. df.info. Kurang buka kurang tutup ya. Habis infonya. Yes, benar. Coba di run dulu, Tian. Supaya kita tahu. Info aja. Kurang buka kurang tutupnya nggak usah diisi. Untuk fungsinya aja. Oke. Tunggu dulu aja. Nah, itu ada yang 00. Nah, ini pakai yang data yang tadi ya. Data yang tadi berarti yang banyak none-nya yang mana, Tian? Kalau mana yang banyak none-nya? Yang di situ kan jumlah kolom yang ada isinya ya. Nah, kelihatan tuh jumlahnya. Berarti yang mana, Tian? Yang paling banyak ada none-nya. Berarti yang non-nulnya paling sedikit. Itu. Yang non-nulnya paling sedikit berarti none-nya paling banyak. Yang mana? Rating, Kak. Jadi sekarang kita cari. Ada. Ini boleh dilanjutin yang ini? Klik yang ini. Nah, berapa banyak aplikasi dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat? Untuk cari data mana aja yang nggak punya peringkat, pakainya apa? Is, pakainya is nul ya. Nah, kalau untuk tahu berapa banyaknya, berarti pakai apa? Kita udah pernah belajar kalau yang ini. Untuk panjangnya, kalau panjang biasanya pakai apa, Tian? Panjang pakai apa biasanya? Misal panjang sebuah string, gitu makanya apa? Eh, 3 huruf dia. len nggak sih? Betul-betul. Len. Jadi ini juga sama. Print gitu. Dalamnya pakai len. Len. Kurung lagi betul. Nah, DF. Nah, terus kurung siku. Kurung siku. Kurung siku PD titik is 0. Gitu. DF PD titik is 0. Nah, di dalam kurungnya is 0 bener kasih DF. Terus kurung siku rating. Ratingnya pakai ini ya, pakai petik. Betul. Ini coba di run juga. Nah, bawahnya lagi ya. Nah, itu kan langsung ada 1474. Lalu lanjut lagi, sekarang ganti nilai perangkat
Oh, nilai peringkat, maaf. Nilai peringkat tenan yang kosong jadi negatif satu. Tadi kalau mengisi yang kosong pakainya apa, Tiat? Pakainya fill, filna. Gitu. Jadi DF kurung siku rating, DF kurung siku rating. Oke, nah habis kurung siku dikasih titik filna. Titik filna. Nah, dalam kurung baru negatif satu. Dalam kurungnya filna kasih negatif satu, koma, in place sama dengan true. Oke, coba dirun lagi. Oh, apa tuh? A value, for example, try using the F method call. The value or the F call that method to perform insert to original object. Berarti tadi apa ya? Oh, tadi pakainya Filna. Bener harus. Cuman nggak masalah, kita copy aja, Tian. Copy aja. Tapi ada metodenya ya? Udah bener dong. DF rating. Oh, oh dia maunya. Oh, dia maunya DF rating sama dengan gitu. DF rating sama dengan DF rating titik Filna gitu. Oh, udah bener. Tinggal dikasih, di depannya dikasih DF rating sama dengan gitu. Jadi DF ratingnya diulang. DF rating sama dengan DF rating titik gitu. DF ratingnya aja yang di copy paste. Ini dia. Nah, kayak gini DF ratingnya sama persis. Bisa nggak? Oh, coba di ini lagi di run lagi. Supaya kelihatan. Harusnya sih, coba ya, kita lihat ya. Ini memang masih belum jalan apa emang udah berhenti di sini? Udah berhenti di sini ya? Oh, dia masih di situ. Oke, wait, kita lihat dulu. DF dan titik dua value. Coba deh kita lihat punya kita. DF call
sama dengan df call titik method dalam kurung terus atau df titik method call sama dengan titik dua value in place sama dengan terus. Value is to be sebentar kita baca pelan-pelan. A value is trying to be set on a copy of true chain. This behavior will change in pandas 3. This in-place method will never work because the intermediate we are setting values always behaves as a copy. Coba gini deh, Tian. Ini di scroll ke atas dikit. Oh, nggak mau ini berarti. Berarti coba di scroll ke bawah lagi. Kita coba tiruin cara dia aja ya. Baik, coba. DF titik filma kurung buka kurung kurawal rating titik dua titik dua enggak harusnya mau film nah jadi kita skip dulu aja ke bawah lagi aja Tian. Lalu ubah data type dengan tentukan nilai ukuran lain yang disimpan sebagai oke. Oke. Pertama, kita kan mau ubah dia jadi kita mau lihat value count-nya dulu deh. Coba bikin kayak gitu untuk value counts-nya. Oke. Habis gitu, nah ini baru ke untuk set size-nya. Nah, kalau set size kita pakai bikin fungsi baru, Tian. Bikin fungsi baru. Fungsinya kayak gini. Nah, ini membuat size-nya menjadi formattingnya float dan bisa di replace jadi negatif 1 yang selain kilobyte sama megabyte.
Delay ya kayaknya ya. Oh ya, oke. Hmm, diper dulu. Agak delay ya. Ini Tian udah selesai ngetik kah? Oh, udah. Oke, agak delay. Boleh. Oh, sebelum kita run yang ini, Tian kita perbaiki yang filnanya dulu. Filnanya dulu itu in place sama dengan terunya aja yang dihapus. Jadi filna dalam kurung -1. Udah gitu aja. Oke. Oke. Coba di run sekarang. Oke. Nah, kita lihat ya. Coba scroll ke atas sedikit ya. Oke, udah nggak ada ini ya. Udah nggak ada yang warning tadi. Terus, hmm, oke, mantap. Sekarang kita mau lihat apa lagi tuh? Nah, berapa maksimum size dari aplikasinya dari kategori tools gitu. Berarti gimana? Kita cari maksimum size-nya. Berarti di print gitu. Jadi ini DF-nya double. Nah, DF untuk kategorinya sama dengan tools, sama DF untuk kategori tools dicari size-nya gitu. Jadi print dalam kurung DF, dalam kurung DF, lalu kurung siku DF lagi, kurung siku, dalamnya kurung siku kasih DF, lalu kurung siku lagi baru kategori. Hmm, kategori, nah kurung siku. Jadi kategorinya kan dalam kurung siku ya. Terus dikasih sama dengan tools. Tuh. Kategorinya dalam kurung siku. Nah, habisnya kurung sikunya kategori dikasih sama dengan tools. Toolsnya juga pakai petik. Oh, sama dengan toolsnya nggak pakai kurung siku lagi.
gitu. Jadi masih pakai kurung sukunya yang sebentar-sebentar. Ini di KLS kok agak delay. Wait ya. Ini kan kategori nih. Dia kan dalam kurung siku. Nah, habis gitu ini dikasih sama dengan baru tools. Gitu. Nah, kayak gini dia. Jadi kategorinya sendiri sama dengan toolsnya agak di luar. Bisakah? Oh, masih agak delay. Nah, betul. Terus habisnya tools. Nah, tools itu kan dia punya kurung siku ya, belakangnya tools. Nah, itu dikasih kurung siku lagi. Jadi ini kan tools. Nah, ini kan ada kurung siku. Nah, Tian kasih kurung siku lagi di sini. Dalamnya adalah size. Nah, betul di situ size. S-nya besar pakai petik. Oke. Nah, habisnya kurung tutup size dikasih titik max. Max. Nah, habis max kasih kurung buka kurung tutup ya. Karena max-nya ini adalah fungsi juga. Udah gitu aja. Ini untuk tahu ukuran maksimumnya. Nah, oke. Boleh di-run coba. Aman, kalau aman boleh difotoin buat eh jawaban di yang selanjutnya.
Halo? Berapa? Oke. Boleh on kamera dan share screen ya. Oke, dicentang-centang terus next level. Oh, submit dulu ya, baru next level. Di submit, terus di next. Oke. Tentukan jenis kolom. Data yang udah dibersihkan sama data yang tidak dihapus atau tidak disingkat. Gitu. Pertama, tadi ratingnya, kita nggak hapus ya tadi ratingnya ya. Rating tadi kan diisi, berarti tidak. Gitu. Mm-mm, tidak. Lalu review. Review tadi di ini nggak? Review, coba dilihat. Review masuknya ke rating ya? Atau berbeda? Review sama rating coba dilihat ya. Hmm, Oke, boleh di-run. Di size kan tadi enggak kategori. Oh, review sama rating berbeda. Rating kita nggak, maaf, review kita kan nggak apa-apain ya. Berarti dikasih tidak aja. Habis itu type, type juga nggak dihapus. Yang dihapus tadi itu, sebentar. Kita dengan kolom yang sudah dibersihkan dan pekerjaan ini menyediakan dan data yang telah disingkat. Oh, ini Tian. Bentar. Ini coba. Nah, ini review itu kan udah bagus ya. Nggak perlu diapain lagi. Nah, maka diiyain gitu. Karena iya dia udah dibersihkan. Udah bagus datanya gitu. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi aja. Ini boleh difoto buat ini mempermudah. Oke, kita lanjut lagi. Nomor duanya. Tadi ratingnya tidak. Ratingnya tidak. Lalu kalau konten rating itu iya. Dia udah bagus kan tadi ya? Udah 10.840. Iyanya pakai Y aja. Nggak usah I. Karena dia contohnya kayak gitu. Lalu price tadi. Price-nya gimana, Tian? Udah 10.000 apa belum? Berapa? 10.840, oke. Lalu, apa lagi ya? Type. Type-nya tadi tidak Dia dihapus, tapi dia tadi diisi ya. 10.839. Maka dikasih tidak, karena kita proses dia. Lalu apalagi genre, genre berapa genre? Not nullnya?
2018. Oke, berarti genrenya iya. Kategorinya, mm-mm. Sekarang review juga iya. Lalu size-nya, size-nya tadi kita yang benerin ya untuk ini ya, yang kita pakai dev tadi. Jadi size-nya tidak gitu. Size-nya tidak. Lalu installs-nya juga tidak, Tian. Karena tadi ada yang bentuknya nggak benar, tapi tadi bonus masuknya. Dikasih tidak aja. Lanjutnya kurang apa? Oh, udah ya. Oke, coba dikasih itemnya. Oh, tinggal price aja. Price-nya berarti price-nya tidak. Oke, boleh centang lagi. Oke, lanjut nomor 3. Di rating yang non yang mana? Ada berapa? Oh, ada berapa? Nomor 3. Oh, kelihatan ya. Oke. Ada berapa di rating yang 0, yang 6? Jadi bawahnya yang info tadi Tian. Dia outputnya langsung angka. Oke, mantap. Lalu lanjut nomor 4. Nah, tadi itu nilainya, kalau nilainya kan bervariasi ya. Nilai ininya, size-nya, size tadi itu kan bervariasi tergantung sama perangkatnya. Karena ada kilobyte, ada megabyte gitu. Tapi tadi ada jumlah nilainya nggak? Oh, nilainya dulu aja, dikasih bervariasi berdasarkan perangkat. Oke, jumlah nilainya ada nggak tadi, Dian? Satu, berapa tuh? 16.000? Oke. Lalu kalau maksimumnya berapa tadi? Liputannya nggak ada. Ada. Di paling di paling terakhir? Paling terakhir cuma ada count, length, sama di type. Hmm. Nah, tadi kita terakhir nih di sini nih. Yang itu untuk maksimumnya. Coba di run lagi aja yang nomor 1. Oke. Nah, tuh di ini aja, dibulatkan aja. Jadi 99,0 gitu aja. Dibulatkan ke, oh hilang ya tadi ya, 99,0. Lalu nilainya tadi bervariasi berdasarkan perangkat. Lalu 169.
Oh, oh 99,0 aja, Tian. Iya, ini agak typo soalnya. Nah, sisanya yang bintang-bintang itu dilanjutin di rumah ya. Yang minggu lalu belum selesai, Tian sempat selesai enggak? Belum Belum. belum sempat. Nanti diselesain ya, kan besok libur. Boleh banget. Itu yang part 2-nya kan ada beberapa yang belum. Nah, itu boleh banget dicoba-coba. Nanti misal ada kesulitan boleh kasih tahu aja. Oke? Oke, Tian, hari ini kita belajar tentang membersihkan data. Untuk cari data yang kosong pakainya apa? Mm-mm. Is nol. Benar, is nol. Kalau untuk isi data yang kosong pakainya Fill. Nah, betul. Lalu untuk ganti tipe dengan lebih mudah pakainya apa? eh, uh, Ganti tipe pakainya. Kalau yang tadi kita pakainya di set size, di size. Kita pakai apply. Gitu. Tapi dipakainya sekali aja sih emang. Nanti dicoba-coba lagi. Lalu tadi untuk menentukan size paling besar. Pakainya apa? Max Kak. Betul. Pakai max. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau gitu terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Kita ketemu lagi di Rabu depan. Oke. Nanti dikerjain ya. Yang kasang-kasang. Terima kasih, Tian. Bye. Selamat malam.